Indonesia tidak butuh investor. Di Indonesia banyak orang kaya. Gile. Atas. Kenapa? Di sini sepanjang jalan trotoarnya Iya. dikasih atasan, jadi nggak panas. Sadar. Indonesia ada nggak sih? Kayaknya nggak ada sih, belum ya kayaknya. Indonesia or Malaysia? Which country is better? Let me just show you guys what Indonesia looks like first. Ini mobil-mobil nih parkir ini nggak ada penunggunya, nggak bergetar jiwa-jiwa maling kalian ini Untuk saya dekat Malaysia 20 tahun emang jarang orang minta-minta, apalagi ada gerobak. Dekat Malaysia emang susah cari orang miskin sangat sih. Emang sih Kak, betul. Di sini memang jarang melihat orang terlantar bawa gerobak terlantar di jalan, emang jarang. Tapi Prabowo, kulit ayam Pak Prabowo. Orang Indonesia datang ke Malaysia seperti tadi. Nggak ada maling, nggak ada barang-barang hilang. Di Indonesia nggak ada kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video komentar daripada netizen Konoha yang dibalas oleh orang Cina Indonesia, geng. Katanya Indonesia tidak butuh investor. Orang Indonesia banyak orang yang kaya-kaya. Satu, tidak butuh investor karena investor dari Indonesia itu lari semua ke Malaysia dan juga Vietnam. Dua, kalau memang betul orang Indonesia banyak orang kaya kayak gitu ya, geng, ya, nggak mungkin orang Indonesia ini berlambak di negara jiran Malaysia dan juga negara-negara lainnya. Dan tiga, geng, kalau apa Indonesia tidak butuh investor kayak gitu ya, geng, ya. Contohnya seperti kemarin ya, geng, ya, banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong sampai ada pergaduhan juga ingin melamar kerja. Itu contohnya nggak ada investor di negara kita. Wah, menteri seperti apa yang membuat statement seperti ini, geng? Indonesia tidak butuh investor. Gelak negara jiran Malaysia mendengar ini, geng, kayak gitu, geng, ya. Sedangkan negara lain, negara-negara ingin maju berkembang itu membutuhkan investor untuk membangun negaranya. Ini malah Indonesia berlagak dan sombong seperti ini, apalagi netizen Konohanya. Wah, IQ 78 jangan dipakai tahun 2025 lagi, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalau sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Negara tetangga kita Malaysia membangun ibu kota baru Putrajaya sepenuhnya dengan biaya sendiri. Myanmar juga tidak meminta pertolongan internasional ketika membangun ibu kota baru di Naypyidaw. Demikian juga Kazakhstan ketika membangun ibu kota barunya di Astana dan juga Pakistan ketika memindahkan ibu kotanya ke Islamabad. Baik bagi negara maju maupun negara berkembang, mereka semua menganggap bahwa pembangunan ibu kota mereka adalah sepenuhnya urusan dalam negeri mereka dan masalah kedaulatan, bahkan masalah martabat dan harga diri bangsa. Karena itu saya menghimbau, mari kita bangun IKN dengan mengedepankan azas kemandirian. Kalau ada kerjasama teknis dengan pihak di luar negeri, yang pasti akan ada dan harus ada, termasuk juga tender perusahaan asing untuk proyek-proyek tertentu, maka ini bisa dihandle oleh menteri atau pejabat terkait. Tapi jangan jadikan bantuan internasional untuk IKN sebagai agenda utama politik luar negeri Indonesia. Karena ini dapat menurunkan derajat kita di mata negara sahabat dan juga bisa menimbulkan politik hutang budi yang kalau kita tidak hati-hati bisa berdampak pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Bahwasanya investor asing belum ada atau belum banyak yang masuk ke IKN mungkin suatu blessing in disguise. Biarkan sejarah dan generasi Indonesia ke depan dengan bangga mencatat bahwa kita membangun ibu kota negara sendiri dengan imajinasi, sumber daya, pendanaan, dan keringat bangsa kita sendiri. Kalau penerapan azas kemandirian berarti pembangunan IKN akan lebih lamban,
Tidak apa-apa. Kan tidak ada keperluan khusus di mana pembangunan IKN harus buru-buru selesai. Yang penting, pembangunan IKN harus terus berjalan secara konsisten, rapih, tuntas, dan dengan governance dan integritas yang tinggi. Demikian 3 usulan saya mengenai IKN. 1. Jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia. 2. Jadikan IKN sebagai kota dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Dan tidak perlu kita menjadikannya sebagai kota internasional. Dan 3. Terapkan azas kemandirian. Jangan sampai pembangunan IKN menimbulkan hutang budi terhadap negara lain. Demikian pandangan saya. Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, terima kasih sudah mendengar. Saya Dino Patijalal, salam diplomasi. Indonesia tidak butuh investor. Di Indonesia banyak orang kaya. Gile. Teman-teman, ini ada orang nih bikin ketawa ngakak pagi-pagi. Presiden aja jalan-jalan ke luar negeri sampai bawa investor yang bawa vaksin TBC. Nah, terus dibilangnya Indonesia banyak orang kaya. Nah, orang kaya di Indonesia itu tinggalnya sekarang di mana? Banyak yang pindah ke Singapura, dibilangnya takut kerusuhan lagi. Cek deh, kolo-kolo tuh udah pada pindah ke Singapura tuh. Dibilangnya aman. Orang kaya aja kabur gitu loh. Jadi investor ini, Indonesia ini di mata investor itu sudah red flag ya teman-teman ya. Punglinya itu banyak sekali, dimulai dari perizinan yang lama banget. Terus ya, saya juga punya teman investor dari Korea ya. Itu perusahaannya itu lagi terkena sangkutan kasus hukum ya. Itu aja nggak kelar-kelar loh. Kesian loh teman-teman. Jadi istilahnya dia kayak dirampok gitu ya. Kesian banget. Nah, itu baru dari kasus hukum, perizinan, belum lagi kalau udah kena palak ormas, belum lagi kena palak oknum gubernur, belum lagi kena palak oknum bupati yang kayak gitu-gituan. Kesian banget gitu loh. Jadi di Indonesia ini di mata investor, kalau tidak ada kejelasan hukum yang melindungi investasi, melindungi investor luar negeri, dan juga banyak sekali korupsi yang terjadi di Indonesia. Kalau korupsi itu tidak ditangani secepat mungkin ya, secepat mungkin dalam jangka waktu 5 tahun ya, investor itu tidak akan ada lagi di Indonesia ya. Investor saya jamin tidak akan ada lagi yang mau melirik Indonesia karena dinilai tidak menguntungkan. Ya, jadi korupsi itu harus benar-benar dituntaskan. Pungli, korupsi, ormas, terus bikin perizinan ya, bikin perizinan tuh tolong dipercepat lah gitu. Waktu itu berharga gitu, waktu itu sangat berharga. Dan juga kualitas SDM, aduh. Kualitas SDM-nya dan juga pajaknya, aduh. Ya gitulah teman-teman, kasihan banget nih. Coba dong tolong di komen ini teman kita nih, kasihan banget. Pagi-pagi udah bikin ngakak. Saya doakan kalian semua itu berhasil, hoki, kaya raya, sehat, dan bahagia selalu. Salam. Ikinya juga ikut ketawa, geng. Karena itu yang diungkapkan beliau memang fakta kayak gitu tentang negara kita. Indonesia tidak butuh investor. Itu kata pejabat juga ya. Mungkin ini netizen Konoha yang IQ-nya 78 kayak gitu ya, geng. Indonesia tidak butuh investor. Banyak orang kaya di Indonesia. Banyak orang kayanya aja kabur. Tidak butuh investor ya, geng ya. Negara kita mau jadi apa? Pengangguran di mana-mana. Kayak gitu deh, geng ya. Banyak orang Indonesia yang bekerja ke luar negara. Seperti paling banyak di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya. Tidak butuh investor masih? Waduh, ditertawakan, geng. Nah, inilah, geng ya. Pejabat-pejabat kita disekolahkan oleh TKI Malaysia, geng. Kenapa demikian? Jom kita simak ulasannya, geng. Kalian lihat nih, kita ketemu apa guys? Skuter Ahmad Diallo. Jangan-jangan ini skuter yang dipakai sama Ahmad Diallo persis guys. Tinggal scan barcode langsung bisa dipakai. Langsung, masih 98%, bisa dipakai sekitar 25 km. Harganya 2,5. Ini ngerem nih. Ini ngerem, Ya, ini gas. gas. Oh nggak jalan? Nggak jalan. Coba. Ternyata harus didorong dulu baru bisa jalan. Ada. Gini dulu nging gitu, habis itu langsung lari. Nah, Oh iya. Sih ini kenceng loh ternyata. Wih. Wow. terus dia ninggalin orang, maksudnya apa? Cepet-cepet kagak ada ngeremnya. Jadi kamu sadar sesuatu nggak? Apa? Lihat atas. Kenapa? Di sini sepanjang jalan
trotoarnya Iya. dikasih atasan, jadi nggak panas. Sadar. Pusing dong. Ini Ahmad Diallo mode Anthony. Di Indonesia ada nggak sih? Kayaknya nggak ada sih, belum ya kayaknya. Tapi ini seru sih, jadi kalian bisa pakai dimanapun, terus kalian bisa drop off di tempat parkirnya mereka, dan itu ada di daerah manapun gitu loh. Indonesia or Malaysia? Which country is better? Let me just show you guys what Indonesia looks like first. Wah, kelihatan sekali AI-nya. Kalau ini betulan. Ini betul, ini benar, ini benar, ini benar. Ini benar. Betul. Benar. Benar, yang tadi pertama. But bro, if you thought Indonesia looked crazy, let me just show you what Malaysia looks like. Ini bukan AI ya, ini real. Wah. Wah. Bro, so which country is better? Indonesia or Malaysia? Kalian tengok ini, ha. Mobil-mobil nih parkir ini, weh. Gak ada penunggunya, gak bergetar jiwa-jiwa maling kalian ini, ha. Untuk pompa pas kali ini tiap malam kalian bisa pompa ini, weh, ha. 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 Pompa, memang ngeri kali lah kalian, weh. Saya dekat Malaysia 20 tahun, emang jarang orang minta-minta, apalagi ada gerobak. Dekat Malaysia emang susah cari orang miskin sangat sih. Emang sih Kak, betul. Di sini memang jarang melihat orang terlantar, bawa gerobak terlantar di jalan, emang jarang. Tapi kalau nanti kita cerita fakta, pasti ada yang nggak terima. Katanya kita menjelek-jelekkan negara. Kita berkata gitu kan karena kita menjalani sih di antara negara sini dan di sana udah kita jalani, makanya kita bisa bicara kayak gitu ya kan Kak. Memang di sini cari orang benar-benar susah, orang-orang gelandangan gitu memang nggak ada sih, bawa gerobak memang nggak ada. Kalau di sana memang banyak orang macam tuh, tapi nanti kita cerita macam ini, cerita fakta. Katanya kita menjelek-jelekkan negara, padahal ini cerita fakta kehidupan orang lain ya kan Kak. Tapi ya udahlah Kak, namanya netizen kadang pusing lah. Prabowo, kulit ayam Pak Prabowo. Kenapa? Di sini tak sampai 6.000 1 kilo Pak Prabowo. Sekilo cuma 5.500 saja. Oh, kalau di Indonesia mahal ya? Piye kilur, piye nang Indonesia. Pamer gitu dong Bang. Kepala ayam lur, sekilo cuma 2.500. 1.500. Orang ngasih 3.000, setengah kilo cuma pero iki 1.300, 1.400 setengah kilo. Nang Indonesia yo mateni wong. Kadang kita ketawa ya geng ya, bila ada sebuah gerombolan netizen Konoha yang IQ-nya 78 mengatakan Indonesia tidak butuh investor karena di Indonesia banyak orang-orang kaya. Nah, kalau seperti tadi, bila orang Indonesia datang ke Malaysia seperti tadi, gak ada maling, gak ada barang-barang hilang, di Indonesia gak ada kayak gini. Ya, kalau di Indonesia ada seperti itu, mungkin udah hilang. Karena kenapa? Ya karena banyakkan ormas, banyakkan pungli, dan juga banyak malingnya. Kenapa banyak malingnya? Karena peluang pekerjaannya nggak ada, bos. Investor lari. Masih meragukan investor. Masih Indonesia tidak membutuhkan investor. Dan lihat sendiri tadi, orang bilang berbagi fakta, netizen Konoha yang 78 ini marah. Pasti marah. Kayak gitu, gengnya. Karena kenapa? Karena mereka udah tutup mata tentang fakta. Negaranya hancur gimana pun, negaranya amburadul gimana pun, ya udahlah, biasa saja. Kayak gitu gengnya. Ya, namun mungkin semoga-moga aja netizen daripada Indonesia yang 78 ini udah bisa mengerti ya apa yang dimaksud kita-kita. Lihat kulit ayam dan dada ayam.
Ikinya cuma bisa memahami yang terakhir kalau di Indonesia mati katanya gitu. Jarang dia pakai bahasa Jawa, di Indonesia mati. Matinya kenapa ya? Mungkin di Indonesia mungkin untuk makan ayam susah dan lain sebagainya gitu. Namun di Malaysia dia cuma harganya segitu, 50 sen. Bayangkan itu, geng. Jadi jauh. Kenapa Malaysia bisa semurah itu dan bisa seaman itu dan bisa seenak itu? Ya karena datangnya investor ke negara Malaysia. Oke, paham? Tidak paham? Oh, check out. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa mau benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.